Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, juga rekan-rekan muda yang mengikuti di pengajaran STUJK malam hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sesi pertemuan yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Agung dengan sebuah pengajaran, dengan sebuah tema, yaitu pengajaran tentang Yesus Kristus dan penebusan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting sekali bagi kita semua untuk mengenal dan mengerti dan memahami tentang pengajaran tentang Yesus Kristus, terlebih lagi di dalam penebusan. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini, yaitu di sesi pertama, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, 29 yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Agung Wibisana selama 4 kali pertemuan dengan jam yang sama. Ya, kami bersyukur Tuhan bahwa kita semuanya diberi satu kesempatan untuk sama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami menyapa shalom semuanya, ya salam sehat selalu, baik di Zoom, seminar Zoom maupun di channel YouTube ini. Nah, seperti biasanya Bapak Ibu, bila ada pertanyaan, ya, namun sekarang kalau bisa langsung di chat room, tulis di chat room, ya, supaya langsung bisa terbaca oleh Bapak Pendeta Agungnya dan bisa langsung diberi respon dan juga jawaban. Terima kasih semuanya, teman-teman semua sudah mengikuti di seminar STUJK di PIK 1 ini. Dan waktu selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Pendeta Agung Wibisana untuk membawa dan membukanya di dalam doa terlebih dahulu sebelum memaparkan, mempresentasikan materinya. Kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatan ini ya. Kita akan memulai dengan satu hati yang kita buka kepada Tuhan dan kita mohon pertolongan Tuhan. Khususnya biarlah Roh Kudus akan membantu kita serta membawa kita ke dalam kebenaran yang seutuhnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kembali kami diperkenalkan kepada satu waktu yang begitu indah. Kami mau mendengar dan kami juga mau belajar, menikmati serta mengalami Kristus dalam seluruh kehidupan kami. Dan khususnya hari ini berkaitan dengan penebusan yang mutlak, yang hanya bisa dilakukan oleh pribadi yang tidak berdosa, pribadi yang betul-betul tidak memiliki satu kecenderungan di dalam hal melakukan kesalahan, dan dia adalah pribadi yang layak dan yang sungguh-sungguh bisa memenuhi seluruh kriteria yang ada yang diberikan dan juga dipersyaratkan oleh Tuhan sendiri. Kami bersyukur Bapa karena Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, dan juga secara khususnya Engkau memberikan kami Roh Kudus dan memeteraikan semua apa yang menjadi satu pengajaran di dalam seluruh hidup Kristus, dan Engkau berikan kami satu perjanjian yang kekal, sehingga dengan darah Kristus dan dengan tubuhnya sebagai roti itu membuat kami dilahirbarukan, dan kami mendapatkan satu kekuatan,
hidup yang bisa melihat dengan iman kami, firman itu akhirnya menjadi nyata, menjadi manusia, dan menjadi daging. Dan kami, walaupun tidak melihatnya secara langsung, tapi iman kami diberikan satu kekuatan, dan kami bisa menerima ini. Ajar kami, sehingga kami bisa menikmati firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu luar biasa, dan menakjubkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hati kami siap untuk dididik, diajar, dan diarahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Amin. Ya, kita akan membuka kitab Yohanes pasal 6 ya. Saya akan share screen-nya dulu. Yohanes pasal yang ke-6. Jadi judul kita adalah pengajaran tentang Kristus, ya, masuk dalam kristologi dan karyanya. Penebusan itu juga sebagian masuk kepada redemption ya. Redemption itu masuk ke dalam soteriologi. Sebagian besar itu ya. Nah, kita akan melihat Yohanes pasal 6 ayat yang ke-61 ya, saya bacakan sampai 68. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata pada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi ini penting sekali. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus, dan hidupnya dia, apa yang dia lakukan, tingkah lakunya, dan semua berkaitan dengan seluruh detail apa yang berkaitan dengan Yesus sebagai imam yang umur 30 tahun itu sampai 3,5 tahun dan dia mati di kayu salib. Seluruh perkataan-perkataan itu adalah perkataan adalah roh dan hidup. Jadi seluruh perkataan Yesus tidak ada yang sia-sia. Ya, ini kita akan pelajari baik-baik. Ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dan ini menunjuk kepada satu pribadi yang bernama Yudas ya, yang jelas ditunjuk dan oleh Rasul Yohanes itu langsung secara khusus itu diberikan satu nubuatan yang berkaitan perjanjian lama, dan siapakah pribadi itu karena sudah mengerti maka dikatakan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi jelas orang yang menyerahkan dia walaupun namanya tidak dituliskan ya. 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang, yang mampu, yang sanggup datang kepada Bapakku, kepadaku ya, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi kita bisa percaya Kristus, kita bisa mengerti Kristus, kita bisa beriman dan betul-betul mengenal Kristus, mengetahui siapakah Kristus, itu adalah karunia, ya karunia. Jadi bukan karena kita mampu, karena kita bisa memikirkan, karena kita pinter, karena kita bisa melakukan hal-hal rohani, itu tidak itu jalannya. Jalannya adalah itu anugerah. Anugerah dari Bapa. Ya, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Karena mereka ditegur oleh Tuhan Yesus, mereka mencari roti, mencari mujizat, dan mereka diusir oleh Tuhan. Ya, termasuk murid-murid yang paling dekat dengan dia. Nah ini, ayat 67. Pengakuan Petrus, maka kata Yesus pada ke-12 muridnya, khusus ini ya, jadi tadi kan bicara dengan murid-murid yang umum, banyak yang meninggalkan dia, dan bahkan bukan hanya meninggalkan dia, memusuh dia, dan yang akan menyalibkan dia, ya murid-murid itu semuanya. Dan dikatakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, Tuhan Yesus juga menegaskan pada murid-muridnya, yang 12 rasul itu, yang satu adalah Yudas, dan dikatakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, apa jawab Simon? Nah, ini yang merupakan satu pilar yang kita akan bahas ini ya. Apa? Dikatakan demikian. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Jadi hidup kita itu untuk siapa? Mau kemana dan bagaimana, tujuannya apa? Simon sudah mendapatkan satu pribadi yang merupakan tujuan hidup dia, dan dia mengatakan dengan jelas, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi ini adalah siapakah Kristus? Yesus Kristus adalah bukan manusia biasa,
Tapi manusia memiliki perkataan-perkataan yang membuat orang rohnya itu hidup dan mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Dan dikatakan Petrus dengan jelas sekali, perkataanmu, ucapan-ucapanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu, kami percaya dan tahu mengenalnya, bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Jadi ada dua murid Tuhan Yesus yang disebut iblis, yang berkaitan dengan iblis. Yang pertama adalah Petrus. Yang kedua adalah Yudas. Jadi Yudas dan Petrus, pengkhianat dan penyangkal. Dan ini berkaitan dengan iblis. Yang satu bertobat, yang satu tidak bertobat. Yang berkhianat tidak bertobat, yang menyangkal akhirnya Tuhan tobatkan. Tuhan berikan hati yang bisa berbalik. Jadi ada dua ya, berkaitan 10 murid tidak disinggung, tapi 2 murid berkaitan dengan yang menyangkali dan yang akan memimpin murid-murid yang lain. Petrus itu pernah menyangkali Tuhan dan pernah dipengaruhi iblis, dan dikatakan nyalah engkau karena engkau adalah mengikuti iblis. Itu kepada Petrus. Dan di sini Yudas disebut sebagai orang-orang yang dipengaruhi dan dibawa oleh kuasa iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi ini jelas ya, jadi Yesus itu siapa? Yesus itu dikenal oleh murid-murid itu adalah satu pribadi yang bukan pribadi biasa, bukan nabi, bukan orang sembarangan, bukan raja seperti Daud, bukan itu semua, bukan Musa, bukan Abraham yang merupakan bapak sejarah bangsa, yang merupakan bapak yang disebut sebagai bapak bangsa gitu kan. Dan Yesus jauh melampaui daripada mereka. Dan ini yang kita akan kenal, saudara. Dan siapakah Yesus? Abraham perkataannya tidak membuat kita hidup kekal. Musa perkataannya tidak membuat kita hidup kekal. Dan juga baik itu Musa, baik itu Yosua, dan semua nabi-nabi, Yeremia, Yesaya, Yeskiel, dan seluruhnya, tidak ada yang bisa punya perkataan yang membuat kita dapat hidup kekal. Dan roh dan hidup itu ada dalam Kristus itu ya, Tuhan Yesus Kristus. Dan ini luar biasa sekali ya. Nah, kita lihat sekarang perbandingannya dengan Matius pasal 16 ayat 16 ya. Perbandingannya kita belajar ini. Nanti kita detailnya saya akan buktikan ya. Apa keistimewaan Tuhan Yesus, dan kita mengenal Tuhan Yesus itu siapa sebenarnya. Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi ini setelah proses panjang, baru terakhir Petrus mengakui. Dan apakah ini 2 kali pengakuan? Jawabannya kemungkinan besar bisa 2 kali pengakuan. Jadi ini awal di Yohanes, dan yang terakhir itu waktu Tuhan Yesus tanya sebelum dia naik ke kayu salib, menderita dan mati, dia tanya pada muridnya termasuk pada Petrus. Dan Petrus menjawab dengan pengakuan iman yang sangat jelas. Dia mengulangi, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, hidup itu artinya bahwa dia Allah yang tidak pernah mati dan ada selama-lamanya, dan dia adalah Allah itu sendiri. 17 kata Yesus kepadanya, Matius 16 ayat 17. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia. Nah, karya Kristus, bahwa saya bisa mengenal Kristus, mengenal pengajarannya, dan mengakui dia sebagai Tuhan, itu bukan manusia yang menyatakan kepadamu. Bukan karena Abraham, bukan karena Musa, bukan karena hukum Taurat, bukan karena siapa-siapa. Dikatakan, bukan manusia menyatakan kepadamu. Ya, bukan manusia. Dikatakan, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi semua orang percaya bisa mengenal Kristus itu karena karya anugerah Bapa, dan karena Bapa menarik kita dari dunia yang di dalam dosa, di dalam keberdosaan kita, di dalam kenajisan kita diangkat dan kita dibawa kepada Kristus dan diperkenalkan kepada Kristus, dan kita diberi hati yang bisa mengenal dan menerima anaknya, dan itu karya Bapa ya. Jadi Tuhan Yesus tidak mempunyai satu karya seperti Bapa gitu, tapi dia yang menyatakan kehendak Bapa itu apa. Jadi yang mengubah hati manusia, yang membawa hati manusia, yang menarik hati manusia, yang memberikan karunia, itu adalah Bapa. Nah, ini pekerjaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu semua di dalam keselamatan, dalam semua hal tentang keilahian Allah itu, ketuhanan daripada Allah, semua
Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengerjakan semua, penciptaan, penebusan semua kerjakan. Tetapi di dalam masing-masing pribadi yang berbeda itu ada tugasnya, ada perannya, dan itu berbeda. Ya. Jadi Bapa, Roh Kudus tidak menjadi manusia, dan yang menjadi manusia adalah Tuhan Yesus. Maka yang menjadi pengantara adalah Tuhan Yesus. Jadi manusia tidak bisa melalui Roh Kudus, tidak bisa melalui Bapa untuk mengenal apa itu keselamatan hidup yang kekal. Dia harus mengenal di dalam Kristus. Nah, nanti kita bicara tentang penebusan, ya. Mulai dari bahasa Ibrani-nya katar, termasuk hilasmos, di dalam Perjanjian Baru, itu apa artinya nanti? Nah, saudara, ini berkaitan dengan pribadi Kristus semuanya. Dan kita harus belajar betul-betul ini, ya. Berbahagialah engkau bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi Bapakku yang di surga. 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya perkataannya membuat kita hidup kekal, bukan hanya itu, tapi dia juga menjamin, apa menjamin? Jemaatnya itu tidak akan dikuasai oleh kerajaan maut dan oleh iblis dan semua roh-roh jahat dan roh-roh yang bergentayangan, roh najis itu. Dan kita memiliki roh yang lebih besar dari roh-roh jahat itu dan roh-roh yang punya kuasa, yang malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa. Dan itu kuasa yang luar biasa. Tapi roh dalam diri kita, Roh Kudus itu jauh lebih besar. Dan kita menerima itu, dan maut, alam maut, kekuatan dosa membawa kita maut itu tidak menguasainya, dan kita tidak pernah digagalkan dan kemudian diruntuhkan, dan kita kemudian mati dalam dosa kita dan kita nggak bisa apa-apa. Nah, Roh Kudus lah yang menolong kita. Ya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, ini berkaitan dengan fungsi gereja di dalam diri sebagai wakilnya adalah Petrus, dan itu menunjuk pada seluruh umat Tuhan. Dan di sini kita belajar, ya. Jadi dari dua ayat itu kita lihat, dua perikop itu kita tahu bahwa Petrus betul-betul mengenal siapakah Kristus. Ya, yang dulunya dia cuma bertanya siapakah dia, guru, mungkin nabi, mungkin siapa, dan pribadi dia ketemu dengan Kristus, dan Tuhan bukakan dan dinyatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kamu bisa melihat saya, kamu bisa kenal saya, itu bukan karena kamu pinter, bukan karena usahamu, bukan karena kerjamu, bukan karena kamu punya pengalaman, bukan pengetahuan kamu, bukan karena Tauratmu, bukan karena semua pengetahuan yang ada, bukan. Tapi karena Bapaklah yang membuka hatimu, mengarunikannya, menganugerahkannya. Dan itu merupakan satu kasih karunia. Dan itu misteri yang luar biasa. Kok bisa kenal? Saudara, itu kuasa Tuhan. Jadi kita mendapatkan hidup kita hidup baru, kita dilahirbarukan, itu pekerjaan seperti angin yang dikatakan Tuhan Yesus. Kemanapun dia mau pergi, mau jalan, itu adalah satu misteri. Tapi kita bisa mendengar suaranya, kita bisa mengenal roh itu bekerja dari gerakan-gerakan secara rohani, dan kita bisa mengenal itu secara roh kita. Ya. Oke, kita akan melihat ini. Perhatikan baik-baik. Nah, ada satu hal yang penting yang menjadi dasar pemikiran. Kita bisa menerima Kristus dan kita bisa menerima penebusannya dengan satu dasar apa? Pengakuan semua manusia adalah telah berbuat dosa dan jatuh dalam dosa. Jadi kalau saya tidak mengakui, oh saya orang baik, oh saya bisa melakukan kebaikan-kebaikan, maka saudara-saudara tidak akan bisa mengenal Kristus. Karena kamu kalau mengenal Kristus dengan seluruh kebaikan dan cara-cara hidupmu secara agama, maka Kristus tertutup langsung, termasuk kepada orang Yahudi. Semuanya tertutup. Jadi waktu mereka membaca firman Tuhan, waktu mereka membaca hukum Taurat, mereka mengenal Kristus, mereka tidak bisa mengenal Kristus karena ada selubung yang menutupi mereka. Nah, di dalam Korintus, Paulus menceritakan ini. Jadi ada selubung yang menutupi mereka. Ada satu yang tidak mungkin bisa mereka kenal. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka bisa melakukan dan bisa menebus dirinya sendiri. Jadi semua agama itu, agama apapun, yang mengatakan bahwa keselamatan ada di dalam karya manusia, di dalam pekerjaan baik manusia, di dalam kerohanian manusia, di dalam usaha manusia. Mereka tidak akan bisa mengenal Kristus. Kenapa? Karena inilah yang menutupi mereka. Nggak bisa, saya bisa nyelamatin diri sendiri, saya bisa melakukan perbuatan-perbuatan, dan kemudian saya bisa ditimbang. Perbuatan saya kalau baik, ya saya masuk surga. Kalau perbuatan saya itu jelek, ya saya masuk neraka.
Nah, mereka tidak mengenal kesempurnaan Allah. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam firman Tuhan, khususnya bukan kitab agama lain, dalam firman Tuhan, dosa sekecil apapun yang ada dalam hidup kita, ada cemar, ada kenajisan, walaupun satu tetes pun, kesempurnaan itu langsung lenyap. Jadi 10 hukum Taurat, satu kita tidak lakukan, ada satu kelemahan itu. Artinya kita menggagalkan seluruh hukum Taurat dan kita tidak mengerjakan hukum Taurat dan kita tidak taat. Jadi Tuhan menuntut kita sempurna. Nah, kalau agama-agama mengatakan bahwa wah, kalau saya bisa ini saya ukur. Wah, kalau saya baik saya ukur. Ini baiknya berapa ini? Oh, hari ini saya berbuat baik 3, saya berdosa mencuri 1. Jadi 3:1. Wah, berarti saya masuk surga. Nah, bagi Allah, kamu punya perbuatan baik 1000 perbuatan baik dan kamu sangat baik dan orang mengaku seluruh dunia mengaku kamu orang baik. Terus kamu kemudian tanda petik ya, mencaci maki istrimu dan kemudian membuang mereka dan tanda petik menceraikan mereka. Jadi 1000 perbuatan baikmu dan ada satu dosamu, kamu benci istrimu, menceraikan dia karena kelemahan dan semuanya, maka seluruh kebaikan 1000 itu gugur langsung. Nah, ini cara berpikir Alkitab. Ini harus diterima dulu. Kenapa? Kalau kita tidak menerima ini, kita nggak akan bisa melihat Kristus dan kita tidak akan bisa mengenal Kristus. Jadi cara penebusan kita sendiri dan dari agama, kebiasaan kita, pikiran kita yang menguasai kita itu, yang bertahun-tahun kita dididik dari kecil, apalagi kalau orang itu dari kecilnya mengikuti agama dan semuanya yang dicekokin dan dari kecil dia diberitahu ini harus begini, melakukan doa, puasa, dan kamu harus melakukan ini, dan kamu harus melakukan baik itu ritual-ritual semuanya supaya kamu bisa masuk surga. Maka itu semuanya akan menutup dan akan menentang apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dan itu kebebalan orang-orang yang merasa tidak memerlukan Tuhan karena mereka bisa usaha sendiri. Nah, orang-orang seperti ini disebut oleh Tuhan apa? Mereka adalah di hadapan Tuhan sepertinya mereka berhikmat, sepertinya mereka tuh orang pinter, sepertinya mereka rohani, mereka doa puasa, mereka tidak makan tidak minum, mereka bersembahyang dengan luar biasa. Di hadapan Tuhan mereka itu bodoh luar biasa dan tanda petik, saudara, itu adalah menjijikkan di hadapan Tuhan perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa saya bisa layak dengan saya melakukan ini semua. Nah, ini kondisi ini harus menjadi satu dasar pemikiran saya baru bisa menerima penebusan kalau saya sadar siapakah saya. Jadi agama-agama menutup siapakah manusia itu dengan apa? Dengan usaha kebaikan-kebaikan manusia, dengan cara-cara keagamaan, dengan cara-cara dermawan, dengan cara-cara apapun. Dan termasuk orang Kristen, banyak orang Kristen yang masih percaya kalau saya memberi persembahan pada gereja, saya melayani Tuhan, wah pasti saya itu selamat. Kenapa? Loh, karena saya rajin. Saya itu berusaha dengan baik. Saudara, jadi kerajinan saya itu membeli keselamatan saya. Kerajinan saya menyebabkan saya diselamatkan. Padahal bukan. Alkitab mengatakan bahwa saya bisa melayani itu adalah karena saya diselamatkan. Bukan saya supaya diselamatkan. Ya. Bukan karena diselamatkan, tapi supaya diselamatkan. Itu agama semua. Dan banyak orang Kristen yang memiliki hidup seperti agama lain, melakukan seperti itu. Kenapa? Karena mereka merasakan bahwa, ya, saya melakukannya. Kalau tidak, ya saya tidak bisa masuk surga. Dan ini dasarnya. Dan seluruh apa yang dilakukan oleh manusia di dalam seluruh kebaikannya, di dalam seluruh tanda petik kekudusannya dan semua pelayanan kerohaniannya, saudara, itu semuanya tidak pernah membuat mereka selamat atau mampu diselamatkan dengan usaha sendiri. Dan itu pengakuan dari mana? Dari firman Tuhan. Dan semua manusia jatuh dalam dosa dan tidak mungkin ada yang melakukan kebenaran dan tidak mungkin ada orang menguduskan diri, tidak mungkin. Nah, kita baca ini ya dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Ya, perhatikan baik-baik. Tuhan memberikan satu pengertian yang tajam dan begitu membukakan kita. Rasul Paulus menuliskan ini. Di manakah orang yang berhikmat? Ya, 1 Korintus pasal 1 ayat 20. Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi
kebodohan. Jadi orang-orang yang melakukan ritual agama dan semuanya, ya ini di hadapan Tuhan, kamu itu bodoh sekali. Lamban sekali hatimu. Aduh, kamu itu salah sekali. Dan Tuhan melihat, kamu nggak bisa melakukan ini, kemudian menyelamatkan dirimu dengan cara seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, mengambil daun pohon ara itu, menutup pada auratnya itu. Nah, itu dilakukan terus oleh manusia sepanjang sejarah manusia sampai akhir zaman. Keagamaan itu terus-menerus menipu manusia sehingga mereka tidak menemukan Mesias Kristus dan juru selamat. Dikatakan di sini ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi waktu Yesus kita beritakan dia mati bagi dosamu, apa itu? Dianggap kebodohan. Sedangkan Tuhan melihat keagamaan mereka itu kebodohan. Kerajinan mereka kebodohan. Dan mereka melihat kita, Injil yang diberitakan, kamu nggak perlu melakukan itu semua, kamu hanya percaya dan kamu hanya beriman pada Kristus dan akui dia sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Selesai. Apa agama seperti itu? Terlalu mudah. Agama apa? Nggak ada syarat-syarat, cuma percaya selesai. Jadi saking mudahnya, saking begitu nggak ada kesusahan semuanya, mereka berpikir secara agama, nggak bisa, saya harus bisa melakukan bagaimana saya orang Kristen, bagaimana saya berdoa supaya Tuhan terima saya. Nah, ini ada semacam pembalikan. Ada yang perbedaan yang kontras sekali di sini antara kebodohan dan orang berhikmat. Dan Tuhan melihatnya berbeda sekali. Ya. Nah, ini ayat yang 21. Ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi atau orang Yunani, suatu kebodohan. Karena hikmat kan, jadi bodoh. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dan ini sama dengan ayat yang menggemparkan dan merupakan ayat yang membakar dan yang membongkar dosa gereja pada saat itu, pada zaman Roma Katolik. Oleh Martin Luther dikatakan kekuatan Allah dan hikmat Allah adalah Kristus. Dan itu akhirnya mereka menemukan rahasia kembali. Kembali pada Kristus, kekuatan Allah adalah Injil Kristus Yesus itu. Dan bukan yang lain, bukan ritual agama, bukan cara-cara agama yang dibangun oleh gereja-gereja pada saat itu ya, dan dipimpin oleh gereja Roma Katolik yang akhirnya dikritik oleh Martin Luther dan kemudian menjadi gerakan reformasi yang terjadi sepanjang sejarah ini dan berdampak luar biasa sampai sekarang. Ya. 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ini sangat jelas ya. Dan kita lihat ayat yang ke-30. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Nah, ini hikmat Allah. Hikmat Allah itu apa? Bukan supaya kita itu bisa bekerja dengan baik, supaya kita bisa sopan, kita bisa punya moral, tahu yang benar dan yang baik. Bukan itu. Hikmat Kristus ini bukan memproduksi perbuatan-perbuatan moral, bukan. Tetapi dikatakan di sini, ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, di sini ada perkataan menebus kita. Menguduskan, membenarkan, dan menebus kita. Jadi urutannya sebenarnya pembenaran, terus dikuduskan, dan apa yang terjadi? Baru kamu ditebus. Jadi pembenaran itu yang paling awal, kamu harus dibenarkan. Kamu orang berdosa, kamu dibenarkan. Dan setelah dibenarkan apa? Saya dikuduskan. Baru saya ditebus dan memberikan persembahan hidup saya kepada Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa berikanlah persembahan yang hidup dan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Itu sama persis dengan ayat ini. Membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Dan ini satu ringkasan dari apa yang diterima oleh orang percaya. Jadi pembenaran, kemudian dikatakan di sini pengudusan, dan penebusan. Jadi 3 pilar ini tidak terpisah. Jadi yang pertama harus dibenarkan dulu karena kamu orang berdosa dan kamu tidak bisa membenarkan diri, dan setelah benar baru kamu bisa dikuduskan. Kamu bisa menerima firman Tuhan, kamu bisa menikmati firman Tuhan,
Baru setelah itu apa? Kamu layak untuk ditebus dan masuk dalam hidup yang kekal dan bersekutu dengan Tuhan dan membangun kerajaan Tuhan. Di situ. Dan ini adalah satu hikmat Allah yang penuh dengan rahasia yang disampaikan. Jadi nabi-nabi itu menyampaikan tentang Kristus, hikmat yang diterima oleh Salomo tentang hikmat yang luar biasa, yang diterima oleh Daud, mazmur yang luar biasa menunjuk pada Kristus, yang diterima oleh Abraham, keturunan-keturunan, dan kemudian tanda sunat yang diterima oleh dia. Nuh menerima waktu Tuhan memberikan pelangi, tanda pelangi, busur di langit dengan berwarna-warni. Dan apa yang terjadi dengan tanda-tanda itu semua menunjuk kepada satu pribadi dan menyaksikan kepada Kristus sebagai pusat dari seluruh isi kitab suci dan pusat daripada seluruh kebenaran Allah yang akan membuat kita menerima keselamatan karena kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita ditebus oleh Dia. Dan kita baru ikut masuk di dalam hadirat Allah dan bersekutu dengan Allah, kita baru bisa kenal Tuhan itu siapa. Saudara, ini adalah satu pijakan dan satu posisi ini tidak mungkin tidak dimulai. Kalau ini tidak ada, pengakuan diri kita dan siapa diri kita nggak tahu, kita tidak membutuhkan Kristus. Kenapa? Oh, saya bisa sendiri kok. Saya bisa melakukan semuanya dengan diri saya sendiri. Saya bisa berdoa semuanya dan orang bisa menebus dengan caranya masing-masing. Dan firman Tuhan dalam Alkitab, tidak ada manusia yang bisa menebus dosanya sendiri. Jadi contohnya begini, orang kalau mati, bagaimana dia bisa menghidupkan? Kamu sudah mati, kan nggak mungkin saya hidup. Orang mati nggak bisa. Kamu harus dihidupkan dulu, baru kamu bisa mengalahkan kematian itu. Tapi kalau kamu mati, nah kamu mati, bagaimana kamu hidup? Tidak mungkin. Jadi manusia tidak mungkin menyelamatkan diri sendiri, menghidupkan diri sendiri. Dan itu sesuatu yang mustahil. Ya. Oke, nah kita lihat sekarang. Kita masuk dalam pemikiran-pemikiran tentang siapakah Kristus. Nah, kita akan melihat urutan-urutan yang luar biasa, keistimewaan. Kenapa perlu kita mengakui Kristus dalam hidup kita? Mengapa Tuhan Yesus perlu menanyakan pada murid-muridnya, siapakah dirinya sebenarnya? Tujuannya apa? Adalah tujuannya supaya semua murid tahu bahwa seluruh kitab suci itu, apa yang ditulis dalam kitab suci, itu berkaitan dengan menunjuk kepada Dia. Nah, kita baca ini ya. Lukas pasal 24, ayat yang ke Lukas 24 ayat yang ke 37 dan 27 ya. Saya bacakan dari ayat yang ke-25. Ya, perhatikan. Lalu ia berkata pada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Nah, ini bodoh. Siapa dikatakan bodoh? Kleopas dan muridnya. Ini perjalanan Emos ya. "Hai kamu orang bodoh, Kleopas dan temanmu, kamu orang bodoh sekali. Kamu sudah dengar saya bertahun-tahun. Kamu sudah mengerti khotbah saya, kamu sudah mengerti apa yang saya ceritakan dan semuanya kamu tahu. Tapi kenapa kamu bodoh?" Saudara, karena ada selaput yang menutupi mereka. Apa itu? Taurat. Konsep Mesias yang salah. Nah, ini pernah saya bawa waktu menceritakan tentang kenapa keyahudian dan juga budaya Yahudi itu sangat penting kita pelajari dan dari mana mereka tidak bisa kenal Tuhan karena kedegilan hati mereka, kekerasan hati mereka. Itu karena konsep tentang Mesias, juru selamat, penebusan, mereka sangat beda sekali, berbeda dengan firman Tuhan dalam perjanjian baru. Nah, ini dikatakan di sini, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Dikatakan bukan satu dua kalimat firman Tuhan, bagian-bagian firman Tuhan, bukan. Tuhan Yesus mengatakan sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi bukan hanya perkataan nabi-nabi tertentu, enggak. Kamu tidak mengerti semua perkataan nabi dan kamu tertutup dan kamu buta. Dan ini dijelaskan. Segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi Yesus itu ditunjuk, dilihat oleh nabi dan bukan hanya dilihat dalam angan-angan. Saudara, diceritakan dalam Ibrani pasal 11 dan 12, saksi-saksi iman. Abraham dikatakan melihat Kristus dengan jelas. Bukan melihat mimpi, bukan. Melihat Kristus. Kenapa melihat Kristus? Karena Abraham pernah bertemu dengan malaikat Yahweh. Yakub pernah bertemu dengan malaikat Yahweh. Musa pernah bertemu dengan Yahweh sendiri dalam semak belukar itu, dan di situ malaikat Allah berbicara dan Allah sendiri berbicara dengan dia, dan itu Keluaran pasal 3 ayat 2.
Saudara bisa baca, dan itu adalah Kristus sendiri. Dan mereka bertemu dengan Kristus. Jadi Musa, Abraham, dan semua termasuk Nuh pernah bertemu dengan Kristus di dalam iman firman yang menyatakan diri. Dalam bentuk teofani dan kristofani dalam perjanjian lama. Saudara, termasuk Yakub bergulat dengan Kristus. Dan itu jelas itu adalah Kristus. Jadi Yakub mengenal Kristus nggak? Mengenal. Bukan hanya mengenal, cuman tahu. Bukan. Dia bergumul dengan manusia yang dia lihat adalah Yahweh sendiri. Dan itu adalah Kristus. Jadi itu prainkarnasi Kristus. Saudara, ini begitu jelas dalam Alkitab. Jadi kalau kita sekarang mempunyai bayangan Tuhan Yesus itu, oh ya, di angan-angan para nabi-nabi. Bukan, saudara. Nabi-nabi itu melihat dengan jelas Kristus yang jelas. Mesias yang jelas dan konsepnya semua jelas. Maka mereka merindukan Yesus menjadi manusia itu kerinduan mereka. Kepingin tahu, bukan hanya nabi-nabi. Malaikat-malaikat menunggu waktu bagaimana Allah menjadi manusia. Dan seluruh malaikat waktu Yesus menjadi manusia, saudara tahu apa yang terjadi di surga. Malaikat memuji Tuhan dan para gembala itu melihat di langit dan Tuhan buka di langit, di bumi seperti di surga. Dan di situ ada puji-pujian, malaikat gegap gempita memuji Hosana di tempat yang tinggi. Dan saudara, itu pandangan, satu pemandangan yang spiritual. Dan kita akan melihat ini menjadi milik kita. Nanti kita akan dipanggil oleh Tuhan. Dan kita masuk dalam alam itu dan kita akan tahu alam yang bagaimana kan luar biasa indah itu. Dan kita semua belum sampai akhir zaman dan kita akan masuk itu. Dan itu dijamin oleh Tuhan. Jadi pengakuan ini adalah sumber dan dasar membuka seluruh kebenaran siapakah Kristus. Identitas Kristus siapa. Dan di sini dikatakan jelas sekali oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu dan masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, konsep apa yang menutupi mereka? Mereka tidak terima Mesias yang menderita, yang mati, yang kalah, yang kemudian, ya mana Mesias sekarang? Udah mati sekarang. Padahal itu jalannya satu-satunya. Kalau dia tidak mati dan tidak mati di dalam dosa-dosamu yang bisa mengalahkan kematian dosamu dan dia harus mati di dalam dosa-dosa kita, maka tidak ada kebangkitan di dalam hidup kita. Jadi kalau Tuhan Yesus, wah dia bisa menyelamatkan diri sendiri, maka kita nggak akan ada yang diselamatkan. Mampu nggak Yesus menyelamatkan diri? Sangat mampu, saudara. Dan mampu sekali. Dia bisa memerintah malaikat, bisa memerintah siapapun, bisa memerintah badai laut, semuanya diperintah diam-diam. Semua setan-setan diperintah dia, semua taat semua. Dan dia bisa merintah siapapun. Tapi untuk mengalahkan kematian dalam dosa dan maut itu, saudara, dia tidak memakai perintah dengan kuasa mujizat. Enggak, saudara. Bagaimana caranya? Satu-satunya adalah dia harus mengambil maut, mengambil kematian kita, mengambil hukuman Allah, murka Allah, dan dia terima, dan dia kemudian masuk dalam kematian sebagai manusia untuk menerima dosa-dosa kita. Dan itu jalan satu-satunya. Jalan yang harus kita akui. Kalau kita percaya itu, berarti kita mendapatkan Kristus. Jadi kalau kita bisa percaya, iya benar, wah saya percaya Pak. Berarti Bapa memberikan engkau karunia dan engkau bisa mengakui dan engkau diberkati, engkau dimeteraikan oleh Roh Kudus dan darah Kristus tubuhnya menjadi milikmu bersama dengan kamu dan kamu akan hidup kekal selama-lamanya. Saudara, ini sangat indah sekali ya. Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi lalu Tuhan Yesus menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang siapa? Tentang dia, bukan tentang Musa, bukan tentang Abraham, bukan tentang Nuh, bukan tentang Adam, bukan, saudara. Jadi seluruh kitab suci itu tujuannya hanya satu nama di atas segala nama, yaitu memperkenalkan kita kepada Kristus, supaya Injil yang dituliskan 4 kitab Injil yang ditulis oleh para rasul itu, dan juga yang bukan rasul, murid juga. Dan di situ dikatakan bahwa mereka menceritakan apa yang dirindukan oleh seluruh nubuatan perjanjian lama. Dirindukan oleh Adam, Nuh, Abraham, Isa, Yakub, Musa, Yosua, dan seluruh bangsa Israel. Merindukan siapa? Merindukan Mesias. Saudara, ini satu sejarah yang memukau kita. Jadi mulai dari awal itu mereka punya garis merah. Dan siapakah
yang dituju oleh para nabi, para raja, dan para tokoh-tokoh gereja, bapak-bapak iman itu, dan mulai dari Adam, Nuh, Abraham, dan semuanya sampai Maliaki, itu mereka mau menunjuk dan menyaksikan siapa? Jawabannya adalah Kristus, Yesus. Dan di sini silahkan, Yesus sendiri mengatakan, ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, dan bukan yang lain. Jadi saudara, hari Minggu itu, kalau kita mendengarkan khotbah, kita mendengarkan perenungan, saudara, kita harus dibawa ke dalam satu pribadi yang mengagumkan kita, pribadi yang sudah membeli kita, dan kita harus belajar menuju dari dasarnya Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dan sampai kepalanya Kristus, dan kita menjadi serupa Kristus. Dan itu Efesus pasal 4. Jadi Kristus itu bukan hanya pengakuan kita secara biasa. Saudara, kita kalau pelajari di belakang, wah, kita kaget sekali. Kenapa? Dari Adam, Nuh, dan semuanya, tanda-tanda perjanjian, itu lambang, simbol, dan menunjukkan pada satu pribadi ini. Dikatakan di sini. Oke, kita lihat ya. Ayat yang 31. Ayat 31. Setelah Tuhan Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya pada mereka. Dan ini perjamuan kudus ya. Jelas ini adalah satu perjamuan kudus, bukan hanya perjamuan kasih, bukan hanya makan-makan. Tapi ini adalah satu ritual yang akan membawa orang dijamin dan membukakan kebenaran iman yang bangkit, iman yang hidup. Dan ini dikatakan ayat 31, ketika itu, dan waktu Tuhan Yesus membagikan roti, membagikan dirinya, membagikan darahnya, dan dia berikan itu, apa yang terjadi? Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Mengenal dia. Jadi tadi itu bersama-sama dengan dia, nggak kenal ini siapa ini. Masa kamu orang asing di sini? Kamu nggak kenal siapakah yang terjadi akhir-akhir ini? Yesus Nazaret itu. Padahal ini Yesus Nazaret yang bersama dengan dia. Ini Yesusnya loh, kok kamu nggak kenal? Malah tanya, kamu nggak kenal apa yang terjadi dengan Yesus Nazaret? Nah, ini Yesus Nazaret. Dan murid-murid waktu dibukakan itu kaget sekali dia. Dan apa yang terjadi? Dikatakan di sini, saudara. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Lenyap. Lenyap artinya nggak ada, saudara. Ya, bukan hilang, arti lenyap itu kemudian nggak ada lagi, bukan. Tapi dia tidak menampakkan diri lagi. Dan mereka sudah mengenal Kristus yang bangkit, yang betul-betul pusat dari seluruh kitab suci dan seluruh kerinduannya itu adalah Kristus yang bangkit ini. Mesias yang mati, yang bangkit menderita bagi kita semua. Nah, ayat 32. Demikian ya. Kata mereka seorang kepada yang lain, Kleopas pada temannya, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci. Nah, menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi kitab suci itu apa? Perjanjian baru? Belum ada, saudara. Dan Tuhan Yesus menjelaskan kitab suci, tidak tahu berapa jam dia berjalan bersama dengan mereka. Kalau dihitung itu kira-kira sekitar hampir 2-3 jam. Jadi waktu Tuhan Yesus menemani mereka sampai ke tujuan mereka dan rumah mereka itu lebih dari 1 jam. Jadi dalam waktu 1 jam Tuhan Yesus mengajar berkhotbah tentang siapa? Tentang dirinya adalah pusat dari seluruh kitab suci. Kitab nabi-nabi mulai dari Pentateuk, dari Kejadian sampai kitab Maleakhi. Dia menceritakan dirinya pusat dari seluruh kitab suci. Dan murid-murid waktu dijelaskan, hati mereka berkobar-kobar luar biasa. Nah, apakah saudara mengalami satu kekuatan kobaran hati yang hebat? Saya nggak tahu. Kalau saya, setiap kali mengenal Kristus dalam hal-hal seperti ini, wah, itu roh itu sangat bersuka cita. Jadi roh saya itu kalau memberitakan Kristus yang seperti ini, wah, roh itu dan Roh Kudus dalam hati saya itu begitu melimpah dengan pengetahuan ini, saudara. Dan itu ada satu kekuatan yang luar biasa dan maut tidak bisa memisahkan kita. Jelas dikatakan di sini. Tetapi ia lenyap dari antara mereka dan mereka penuh dengan semangat berkobar-kobar dan Yesus menerangkan kitab suci itu. Nah, kita lihat ayat 44 ya kepada murid-murid. Nah, sekarang ini khusus pada 12 murid-murid ya. Tanpa Yudas ini ya, jadi 11 murid. Ia berkata pada mereka, inilah perkataanku. Nah, perhatikan saudara. Inilah
perkataanku, inilah ajaranku, inilah yang kukatakan. Yang sebelumnya saya pernah ngomong, pernah khotbah, dan ini sekarang saya ngomongin. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Sekali lagi, tadi menyaksikan aku, nabi-nabi. Kalau ini tertulis semua tentang aku. Dalam kitab Taurat dijelaskan, kitab Taurat Musa, dan ada nama Musa, dan kitab nabi-nabi, nah di ayat yang 37, nabi-nabi itu nggak ada. Dan ini di ayat 44, dikatakan kitab nabi-nabi dan ditambah dan kitab Mazmur. Dan itu lengkap 39 kitab. Jadi mulai dari Mazmur, Pengkhotbah, Amsal, semua berbicara tentang satu pribadi. Jadi waktu kita membaca Salomo, Pengkhotbah, kita baca Amsal, saudara, itu semua tertuju kepada Kristus. Karena dia menjelaskan, Tuhan Yesus menjelaskan ini. Tapi kita selama berada di gereja, kita selama berada dari sejak sekolah minggu sampai kita dewasa, kita nggak pernah mendapatkan pengetahuan Kristus di dalam seluruh kitab suci. Apalagi kalau kita sekolah minggu, banyak sekolah minggu menjadi sekolah minggu yang bernada dan mengajarkan moralitas. Oh, Abraham itu baik, Abraham itu ya mempunyai satu keteladanan luar biasa. Tapi kita nggak pernah bicara mengapa Abraham bisa seperti itu, dan siapa yang dipuja Abraham, dan siapa yang dituju Abraham, dan kita semua nggak pernah beritakan. Termasuk tentang Musa, termasuk tentang Gideon, termasuk tentang Samson. Wah, Samson kuasanya luar biasa. Siapa sebenarnya yang dilihat oleh Samson? Dan pribadi siapa yang diinginkan oleh Samson dalam kematiannya? Saudara, kita tertutup semua. Kita seperti orang Yahudi. Dan menjadikan tokoh-tokoh itu kemudian menutupi Kristus semuanya. Abraham menutupi Kristus, Musa menutupi Kristus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau Musa sekarang ada, pada Yohanes pasal 5 ayat 39, kalau Musa ada sekarang, kamu akan dituduh bukan oleh saya. Kamu akan dituduh, didakwa, dan dihakimi oleh Musa. Kenapa? Karena Musa melihat saya. Musa menceritakan saya. Musa jelas-jelas beriman pada saya, dan dia tahu saya adalah Yahweh. Dan itu Musa. Dan kita sekarang ini, kita nggak mendapatkan ini. Dan kita harus mengubah dari konsep kita sekolah minggu, kita berkhotbah, kita mengajar. Saudara, kita harus melihat ini. Yesus mengajar dirinya, dan kita harus meniru Kristus mengajar gereja. Mengajar siapa? Bukan mengajar tentang aliran karismatik, aliran Injili, aliran Reform, aliran Puritan, aliran Presbyterian, aliran Pentakosta. Bukan, saudara. Kita harus mengajar dia yang sebagai pusat kitab suci. Dan kita harus kembali pada sumbernya, ad fontes. Kita kembali pada asal kita, akar kita. Adalah kita dibangun di atas dasar Kristus. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 3:11, dan kita dibangun terus menuju pada kepala adalah Kristus. 1 Korintus 11 ayat 3. Dan gampang sekali. 1 Korintus pasal 3:11 dan dibalik 11 ayat 3. Yang 3:11 dasarnya adalah Kristus. 11 ayat 3 menuju pada kepala dan serupa dengan Kristus. Dan ini dasar seluruh gereja, dasar hidup kita, dasar bisnis kita, dasar kita hubungan dengan anak kita, dasar kita hubungan suami istri, dasar kita berdagang, dan semuanya adalah dasarnya Kristus, dan kita menuju pada kepalanya ada Kristus. Dan kita tidak pernah mengakui ini dalam kehidupan kita. Dan kita tidak pernah menyadari bagaimana caranya itu. Saudara, kita berbicara bagaimana kita bisa menikmati ini. Ya, jadi saya membukakan ini supaya saudara bisa banyak belajar, dan kita juga masih terus belajar ya. Jadi kita belajar di sini. Nah, kita lihat sekarang. Nah, keistimewaan Tuhan Yesus tadi kita sudah belajar. Nah, saudara, siapakah sebenarnya Yesus Kristus? Menurut murid-muridnya, menurut orang lain, dan menurut dirinya sendiri, saudara, dan menurut Bapaknya, dan menurut roh-roh jahat. Jadi siapakah Yesus ini? Nah, kita pelajari, saudara, dalam Injil, 4 Injil ini, kita belajar bahwa mulai dari Musa, Abraham, Daud, dan seluruh nabi-nabi, mereka melihat kepada Kristus, dan mereka bukan berbicara dirinya. Daud tidak pernah bicara tentang dirinya. Daud tidak pernah bicara tentang keagungan dirinya. Dia tidak pernah bicara ini. Bahkan Daud berbicara tentang dosanya. Abraham juga sama, Musa juga sama. Ya.
Jadi mulai dari Adam sampai kepada Abraham, Daud, Musa, sampai kepada Yosua, semuanya, saudara, itu semuanya jelas bahwa seluruh kitab Injil dan Perjanjian Lama itu melihat dan memperkenalkan kita kepada satu pribadi yang bernama Yesus Kristus, Sang Mesias. Dan yang kedua, saudara, perhatikan, saudara, sebelum pengakuan-pengakuan iman yang ada, yang dilakukan oleh Petrus, dilakukan oleh Thomas, dan dilakukan oleh Yohanes dan murid-muridnya, kita akan terkejut karena dalam dalam Markus pasal 1 kita tahu bagaimana Yesus pertama kali diakui bukan oleh dunia manusia. Siapakah Yesus itu? Saudara, siapa yang mengaku dia? Saudara tahu? Roh-roh jahat yang bertemu dengan Tuhan Yesus di Gedara, di Gerasa, dan ada 2 orang, dan kemudian roh-roh jahat itu 1 legion. Jadi 1 legion itu minimal 2.000 ya, pasukan itu. Kalau legion yang dalam bahasa Yunani itu 6.400. Jadi 1 orang itu dirasuki dengan ribuan roh-roh jahat, roh-roh kegelapan, yaitu malaikat-malaikat itu yang jatuh dalam dosa. Dan waktu roh-roh jahat ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka kenal Tuhan Yesus, dan apa yang terjadi? Mereka menyembah Tuhan Yesus tersungkur dan mengatakan, jangan menghukum saya. Engkau anak Allah yang maha tinggi. Dan semua iblis tahu, dunia jahat tahu, roh-roh jahat tahu, dan malaikat jatuh dalam dosa tahu, dan malaikat di surga juga tahu siapakah Yesus. Dan mereka tahu semuanya, nggak seperti kita. Kita banyak nggak tahu. Jadi Tuhan Yesus diakui oleh siapa? Dari awal Tuhan Yesus diakui oleh iblis sendiri. Waktu mencobai Tuhan Yesus, iblis mengakui engkau anak Allah yang hidup, yang diutus oleh Allah, dan engkau adalah Mesias. Iblis tahu. Dan iblis tahu bagaimana malaikat-malaikat melayani engkau, bagaimana malaikat akan menopang engkau. Dan iblis tahu karena iblis pernah bersama dengan Yesus. Bukan manusia waktu dia lahir, tapi bersama dengan Yahweh. Jadi dunia malaikat itu pernah mengenal Kristus, pernah mengenal Yahweh. Jadi saudara, kita harus berpikir seperti ini. Jadi dunia malaikat itu bukan asing dengan Tuhan. Tuhan tahu semua, dia menciptakan malaikat, dan malaikat-malaikat itu pernah nyembah dia semua, termasuk iblis, termasuk malaikat-malaikat jatuh dalam dosa, dan malaikat yang benar, itu semua menyembah dia, dan mengenal dia semuanya. Maka waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, yang mengakui dan yang tunduk, yang tersungkur, yang menyembah itu siapa? Roh-roh jahat semua. Tidak ada manusia, apakah itu Musa, apakah itu Yosua, yang pernah disembah oleh roh jahat. Nggak ada. Dan ini yang tidak ada dan tidak mungkin dilakukan dan ditiru. Dan kita juga tidak boleh mengangkat siapapun. Apa pendeta kita yang mengagumkan, saudara, melebihi dari Kristus. Kenapa? Karena pendeta kita itu akan menutupi Kristus. Kalau kita kagum dengan pendeta, maka pendeta itu akan menutupi hadirat Kristus. Walaupun teologianya benar, tetap, saudara. Seperti bangsa Israel, kita juga jemaat yang sama, jatuh dalam dosa. Kalau kita mengandalkan, mengidealkan pendeta, dan kita puja-puja dia, Kristus pasti tertutup, dan kita akan sulit mengenal Kristus. Karena yang menghalangi siapa? Ya Musa. Menghalangi siapa? Abraham. Dan semua konsep-konsep yang tanda petik, yang di dalam manusia itu. Jadi roh-roh jahat mengenal Kristus. Jadi bukan hanya kitab Injil yang memberitahukan, tapi roh-roh jahat itu. Nah, bagaimana orang-orang lain? Ada yang mengenal Yesus nabi, ada yang mengenal orang baik, dia orang yang tanda petik punya belas kasihan yang tinggi, suka menolong orang. Itu dunia mengenal Kristus. Termasuk kalau kita tahu tokoh daripada orang-orang Hindu, Buddha semuanya, Mahatma Gandhi sangat mengenal Kristus, tapi dia tidak mengenal Kristus yang adalah Yahweh. Saudara, jadi dunia mengenal Kristus tidak pernah diselamatkan. Oh, dia nabi, mengakui, benar dia nabi, tapi pengakuanmu tidak menyelamatkan kamu. Oh, Yesus cuma nabi, iya, betul nabi, tapi tidak menyelamatkan kamu. Yang menyelamatkan saya apa? Saudara, tadi itu, seperti Petrus mengatakan, kami pergi ke siapa lagi? Kemana kami pergi? Kalau tidak pada kamu, karena perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan itu menyelamatkan kita. Mahatma Gandhi tidak terima tentang itu. Dia melihat Yesus sebagai guru yang baik, orang yang menolong orang, punya belas kasihan, welas asih, betul. Tapi dia tidak mengakui perkataannya adalah perkataan hidup yang kekal. Maka tidak akan diselamatkan.
Orang-orang Israel sampai sekarang tidak mengaku itu, tidak diselamatkan. Jadi saudara jangan saudara demen dengan orang-orang Israel di sana. Wah, sangat Israel gitu ya. Banyak orang doa-doa untuk Israel, kita doakan. Wah, kita akan dibaptis di Sungai Yordan. Supaya apa? Lebih mantap seperti Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Saudara, itu semua sudah selesai. Jadi menurut orang lain, menurut kamu, dan menurut Petrus. Dan kesaksian semua imam, raja, dan nabi-nabi, semua saudara, jelas sekali menunjuk dan mengarahkan semua kepada Kristus. Dan yang keempat, saudara perhatikan, apa yang kita lihat yang mengagumkan kita, menakjubkan lagi? Silsilah Tuhan Yesus sejak Adam sampai kepada Tuhan Yesus, itu masih tercatat dengan baik, dengan teliti, dan urutannya tidak meleset satupun. Tidak ada satu orang yang pernah diceritakan riwayatnya. Oh, Musa itu anaknya siapa? Gini ya. Nah, semua bukan untuk Musanya, bukan untuk Daudnya, tapi untuk Mesias. Jadi kalau saya sekarang termasuk, wah saya ini Tamar, Rahab gitu kan, wah saya kok menjadi jalurnya keturunan Mesias ya, kan saya pelacur, ya kan? Juga Ruth kan sama kan, wah saya kan pelacur. Kenapa saya jadi jalurnya gini? Saudara, kita lihat bahwa jalur itu adalah bagaimana Tuhan memelihara supaya kita mengenal Kristus. Jadi bukan mengenal orang-orang ini, saudara. Bukan mengenal tentang Musanya, bukan. Bagaimana Tuhan memakai Musa dan semua seluruh keturunan 14 keturunan dan menunjuk pada Kristus, dan kita dibuat kagum. Kok bisa? Dari keturunan Imam, Lewi, dan dari Yehuda. Dan Tuhan janjikan itu dari 2 keturunan. Kok bisa ketemu? Yang satu Maria, yang satu Yusuf. Kok bisa akhirnya mereka ketemu? Bagaimana bisa ketemu? Saudara, ini kalau bukan cara Tuhan, bukan pemeliharaan Tuhan, bukan ketetapan Tuhan dan kuasa ilahi, tidak akan bisa saudara ngerjakan ini. Dan kita dibuat kagum. Kenapa? Dari ribuan tahun, ribuan keturunan, sampai persis Yesus lahir. Dan dijanjikan di dalam kitab Mika, di Bethlehem, di Efrata, dan persis Bethlehem Efrata. Setelah ini, kalau kita melihat siapa manusia yang pernah diceritakan seperti ini, siapa yang pernah saudara kagum yang hebatnya seperti itu? Saudara, nggak ada. Kita mengenal diri kita sendiri, saya anaknya siapa? Oh, papa saya punya papa siapa? Papa saya punya papa, papanya siapa? Engkong saya, buyut saya, ya engkongnya buyut. Engkongnya buyut siapa? Saudara, kita nggak tahu. Tapi selisihnya orang Israel, sejak Tuhan Yesus itu lahir sampai dia mati, dan dari mana asal-usulnya, itu ditelisik dan ditelusuri, itu ketemu Adam. Ya, dari kitab Lukas. Ketemu Abraham dari kitab Matius. Karena dari sudut pandang Israel, Yahudi, dari sudut pandang dunia, Lukas dari sudut umum. Dan dia keturunan Adam, dia keturunan Abraham. Dan dia keturunan Daud. Saudara, itu jelas semuanya. Kok bisa, Pak? Ya bisa, karena Tuhan. Adakah orang lain yang dituliskan begitu teliti satu persatu dari setiap keturunan? Jawabannya nggak ada. Nah, kenapa kita sekarang kok tidak mau mencari Kristus, mau mendambakan Kristus, dan mau mempelajari apa yang diajarkan Kristus dengan detail? Tuhan Yesus mengajarkan khotbah di bukit, pasal 5, 6, dan 7. Saudara, saya melihat banyak gereja yang tidak membongkar dan mengajarkan jemaatnya tentang pengajaran Kristus. Matius 5, 6, dan 7. Kenapa? Karena Yesus pertama kali mengajar adalah ajaran ini, khotbah di bukit. Dan kita banyak mengajar tentang macam-macam dan tema-tema seperti itu ya. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita, itu menjadi patron kita, menjadi contoh kita. Mulai dari awal dia bagaimana belajar, bagaimana dia mengerjakan semuanya, itu jadi contoh gereja dari semua kelakuan perkataannya dari hidup yang kekal. Kenapa kita tidak melakukan itu? Berarti saudara sedang ditutup. Saudara sedang diselubungi. Saudara sedang tidak diperkenalkan pada Kristus. Dengan cara apa? Dan disitulah roh-roh kegelapan, pekerjaan daripada iblis, anti Kristus, anti Tuhan, anti Injil, anti semua kebenaran-kebenaran itu. Saudara dibawa dan diselewengkan dengan berita ini.
Padahal Tuhan Yesus dengan jelas, semua kitab-kitab yang ada dalam Perjanjian Lama, kitab Musa, kitab nabi-nabi, kitab-kitab semua Mazmur dan syair, semua literatur, semua menunjuk pada saya. Dan Tuhan Yesus menjelaskan itu selama 3,5 tahun. Dan sampai terakhir dengan Kleopas dia menjelaskan lagi. Kepada muridnya dia menjelaskan lagi. Selama 40 hari Tuhan Yesus menjelaskan kembali, meringkas seluruh pelayanan 3,5 tahun. Dan 40 hari waktu dia berada bersama murid-muridnya, dia menjelaskan tentang dirinya dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, dia jelaskan semua. Begitu pentingnya, penting sekali, saudara. Tapi ini yang tidak disadari oleh semua kita. Kita mengenal Kristus, ya udah, selamat, selesai. Dan kita tidak merindukan apa yang dirindukan Kristus. Kita tidak mengajarkan apa yang diajarkan Kristus. Saudara, ini satu visi yang begitu besar, yang begitu dilupakan orang. Dan saya selalu, kalau ketemu hamba Tuhan, pendeta, saya selalu ingatkan ini. Ataupun dengan para penatua. Kenapa? Karena ini visinya Alkitab, visinya Tuhan sendiri. Ini pekerjaan misi Yesus sendiri. Bagaimana dia membawa seluruh kitab suci itu mengarahkan pada dia. Nah, kita kadang-kadang, wah Pak, itu kan sulit Pak. Nah, harus belajar. Bagaimana caranya gitu? Ya harus belajar. Dan sekarang sudah ada semuanya. Membantu kita banyak gitu ya. Nah, ini kita belajar ini ya. Dan kita masuk lebih dalam. Ada beberapa poin. Beberapa sekitar 10 menit lagi. Dan kita akan selesai. Nah, saudara, kita masuk yang lebih dalam lagi. Ya, perhatikan. Kita masuk lebih dalam lagi. Nah, saudara perhatikan. Apa yang merupakan keagungan Kristus dan hal yang extraordinary. Jadi kalau saya ngomong itu spiritual extraordinary. Jadi kekuatan luar biasa, kerohanian dan menakjubkan yang dilukiskan, disaksikan oleh Alkitab, khususnya oleh kitab Perjanjian Baru gitu ya, dan Perjanjian Lama yang sudah kita ceritakan. Saudara perhatikan. Yang pertama, di dalam seluruh firman Tuhan tidak pernah ada Bapak surgawi itu berbicara dari surga langsung ke bumi. Nggak ada, saudara. Kecuali kepada satu orang ini. Kecuali kepada satu orang yang dimana tandanya yang dilihat oleh Yohanes. Roh itu turun dan Yohanes melihat. Dan itu saudara sendiri. Tuhan Yesus itu kan masih saudaranya Yohanes kan. Masih adiknya gitu kan. Dan waktu Roh Kudus itu turun, Yohanes lihat. Loh, ini kan adik saya. Ini Mesias. Dan dia menunggu apa? Tandanya mana lagi ini? Dan roh itu turun, oh betul. Dan apa yang menjadi tanda? Langit terbuka dan kemudian ada suara Bapak Surgawi yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, pengakuan pengesahan ini tidak pernah dikasihkan kepada manusia siapapun. Bapak mengakui hanya satu manusia, dan semua manusia jatuh dalam dosa. Tidak pernah Bapak mengakui Salomo, mengakui Musa. Nggak ada, saudara. Kenapa? Karena mereka semua orang berdosa. Dan dia hanya mengakui Yesus sang anak Allah, dan yang dia cintai, yang dia persembahkan, yang dia relakan. Dan inilah anakku yang aku berkenan. Arti berkenan itu apa? Yang paling aku sayangi, yang paling aku rindukan, yang selalu bersama dengan saya, dan saya tidak mau melepaskan dia. Nah, dalam arti bahasa kita. Jadi Bapak sendiri yang mengaklamasi, mengkonfirmasi, dan menegaskan, mengklaim, ini loh anakku yang aku berkenan. Ini loh manusia yang aku ciptakan yang segambar serupa dengan saya. Yang saya rindukan Adam jatuh dalam dosa dan kemudian Kristus. Nah, ini sekarang yang menggantikan seluruh daripada Adam dan Kristus yang menjadi manusia. Ini loh satu-satunya yang serupa dengan sewujud gambar Allah yang sempurna. Itu siapa? The image of God dalam redemption, saudara, itu hanya terjadi di dalam satu orang dan tidak ada orang lain. Jadi kalau kita belajar lebih serius dan lebih dalam, jadi tubuh Kristus, manusia Kristus, wajah Kristus, dan seluruh daripada hidup Kristus, itu hanya sekali dan hanya ada satu manusia yang menjadi cikal bakal semua manusia diselamatkan. Jadi tidak begini. Jadi saya membuat mobil gitu kan. Nah ini mobil. Saya buat mobil, jebret gitu, satu. Ada rodanya gitu. Nah ini satu mobil. Kemudian saya bikin lagi mobil. Nah ini dua mobil. Jadi mobil ini dengan mobil ini sama. Enggak. So. Jadi Tuhan waktu memberikan anaknya,
dan mencetak kita semua, itu cetakannya adalah siapa? Kristus. Tubuh Kristus, darah Kristus, dan hidup Kristus, daging Kristus. Itu yang mencetak kita semua. Jadi bukan dibuat seperti pabrik itu kan, ini anakku di sini, terus ini kamu lagi anak saya, ini ada, bukan. Tapi anak Allah cuman satu tunggal dan satu-satunya. Nah, dia mengatakan, inilah anakku, aku berkenan pada dia, aku mengasihi dia. Dan cuman satu anak. Ini. Dan setelah itu apa? Anak-anak Allah yang lain, anak-anak adopsi gitu kan. Dan bagaimana anak itu diangkat? Semua melalui darah daging Kristus. Melalui anak ini, baru ada anak-anak yang lain. Saudara, ini proses daripada the image of God. Jadi the image of God yang rusak dari Adam, menghasilkan apa? Cetakan rusak, semua manusia rusak, jatuh dalam dosa, dalam kegelapan, dalam dosa, dalam kekejian, melawan Tuhan. Nah, ini cetakannya Adam, ya, jatuh dalam dosa. Cetakannya rusak. Dan Kristus Adam kedua, nah cetakan yang rusak itu diambil oleh dia dan diubahkan dan mati di dalam dosa itu. Dan dia kalahkan dosa itu dan dia bangkit, cetakannya baru. Jadi semua orang di dalam Kristus dan di dalam Adam, bedanya apa? Semua dalam Adam, semua dalam kegelapan, dalam kehancuran dan tidak diselamatkan. Nah, di dalam Kristus, semua manusia dalam keindahan, dalam persekutuan, dalam kasih, dalam kesabaran, kebenaran, dan semua dicetak oleh Kristus. Jadi Kristus anak tunggal Bapa, satu-satunya manusia yang dikenan Tuhan. Dan yang lainnya, cetakan manusia Kristus semua. Semua fotokopi semua. Saudara, ini penting sekali. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa mengangkat artinya apa? Kita meninggikan Musa dan menyamakan dengan Kristus. Nggak mungkin, saudara. Karena Musa jatuh dalam dosa. Abraham banyak penipuan. Musa jatuh dalam dosa karena dia emosi. Daud apalagi perzinahan, membunuh, licik dan semuanya. Dan sangat sombong. Salomo jatuh dalam dosa perzinahan yang begitu besar selir-selirnya. Istri-istrinya begitu banyak. Dan siapa yang bisa? Nggak ada, saudara. Dan hanya satu-satunya manusia menjadi berita seluruh daripada mimbar kita, semua daripada firman Tuhan, itu cuma satu yang kita agungkan. The image of God yang baru, yang sempurna, yang mencetak kita semua dalam tubuh dan darahnya. Maka waktu kita perjamuan kudus, kita ambil roti dan kita mengangkat anggur itu. Setelah itu diingatkan bahwa tubuhmu, hidupmu adalah hidup Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Dan Rasul Paulus begitu jelas, begitu mengerti tentang bagaimana dagingnya Kristus, darah Kristus itu akan menyatu dalam diri kita. Baru kita disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi keanakan kita bukan dari Tuhan mengangkat kita, bukan. Bukan dari Bapak, bukan, saudara. Keanakan kita karena kita bersama dengan Kristus, anak yang sulung dan tidak ada yang lain. Jadi anak Bapa surgawi itu cuma Tuhan Yesus. Dan kita adalah anak fotokopian yang dicetak Tuhan Yesus. Dan cetakannya Tuhan Yesus. Jadi bukan seperti mencetak mobil gitu kan. Oh, ini baru, ini baru. Enggak. Dicetaklah satu. Kristus, kemudian semua manusia hidup baru itu mati dan bangkit di dalam dia. Nah, ini baru anak-anak Allah. Baru. Nah, ini anak Allah. Dan anak Allah tunggal cuma satu. Anak-anak Allah yang diangkat banyak. Tapi anak tunggal Allah cuma satu. Tunggal itu artinya satu, satu-satunya. Satu. Nah, baru kita bisa mengerti kenapa Bapak mengatakan, inilah anakku yang kukasih, aku berkenan pada dia. Saudara, ini satu pengertian yang kita harus terima, baru kita bisa mengerti tentang penebusan dan semuanya dengan jelas, dan kita tidak mungkin ditebus oleh pribadi lain, oleh nabi lain, nabi-nabi siapapun, dan oleh orang-orang yang hebat-hebat apapun. Kenapa? Karena tidak ada orang yang pernah diangkat oleh Bapa, diakui, dan menjalankan kehendak Bapa dengan sempurna, dan diakui oleh Bapa sendiri. Sampai dalam pencobaannya pun melebihi dari Adam, dan Tuhan Yesus berhasil melalui itu semua. Dan apa yang terjadi? Karena dia mendapatkan otoritas, dia mendapatkan pengesahan, dan kemudian dia diangkat, dan dia dipamerkan, dan dia disahkan oleh Bapa. Apa yang terjadi, saudara? Maka waktu dia mengajar, waktu dia melakukan semuanya, memiliki otoritas yang menakjubkan. Nah, kita lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 22. Kita lihat ini ya. Markus pasal 1 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka takjub mendengar pengajarannya
Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi saya tanya saudara, bagaimana seseorang itu bisa mendengarkan firman Tuhan penuh kuasa? Hamba Tuhan itu bisa penuh kuasa, bukan karena dirinya, tetapi karena dia memberitakan tentang Kristus, memberitakan tentang kehidupan Kristus, pengajaran Kristus, dan semua tentang apa yang dirindukan Bapa di dalam Kristus, kehendak Bapa di dalam Kristus yang dilakukan Kristus. Saudara, waktu kita memberitakan apa yang diberitakan Kristus, Kristus punya kuasa yang asali, yang sempurna. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, segala kuasa yang ada di surga dan di bumi, aku berikan padamu dan beritakanlah Injil. Nah, saudara, kita punya kuasa ini. Kuasa apa? Kuasa yang menguasai segala kuasa. Kekuatan menguasai segala kekuatan. Apa itu? Kuasa nama Kristus dan hidup Kristus, pengajaran Kristus, dan kita bawa. Dan kita beritakan. Injil. Percaya pada Yesus Kristus. Dan kalau tidak percaya kamu binasa. Kalau percaya, perkataan itu menjadi hidup yang kekal. Saudara, ini yang disebut sebagai kuasa Injil. Kuasa Kristus dalam diri kita. Kenapa? Karena kita beritakan tentang Kristus. Pak, bagaimana kalau mimbar saya tidak memberitakan Kristus? Jawabannya satu, tidak ada kuasanya. Tidak akan mengubah orang. Tidak akan memberikan firman yang melahirbarukan orang. Dan itu semua akan mematikan orang. Akan menjauhkan orang dari Tuhan Yesus. Jadi yang kita beritakan bukan Kristus, kebaikan-kebaikan manusia, ritual manusia, dan kita ajarkan motivasi sebagai orang Kristen. Saudara, kita tidak akan mengenal Kristus. Dan kita menjadi masuk dalam kekristenan menuju kepada kehancuran. Kehancuran di kita, kehancuran iman kita. Dan punya otoritas luar biasa. Dan perkataan Tuhan Yesus waktu dikatakan mengubah hati orang, waktu dia katakan orang, nah ini contoh ya, bangkitlah, sembuhlah, sembuh bangkit. Jadi perkataan dia itu hidup dan menyembuhkan orang, mengangkat orang. Saudara, itu semua perkataan dia. Dan tidak ada satu nabi yang pernah melakukan ini dan berkata seperti Kristus. Otoritasnya betul-betul mengagumkan kita. Saya tanya, saudara, siapa yang kita bisa bandingkan? Nabi-nabi, orang-orang dari agama-agama itu, saudara, nggak ada semua. Nggak ada satu orang pun yang punya kuasa seperti itu. Yang diakui oleh Bapa. Saudara, itu bagi saya nggak mungkin beriman kepada nabi lain, saudara. Karena saya beriman pada Yesus sendiri, Yahweh sendiri, Allah sendiri. Dan saya tidak pernah terkagum dan kemudian saya demen dengan Musa, saya demen dengan Abraham. Enggak, saudara. Kenapa? Karena saya sudah betul-betul mencintai Kristus karena dia mencintai saya dan saya tidak mungkin tidak memberitakan Kristus dalam hidup saya. Nah, ini yang membuat kita semuanya harus kembali kepada ini, apa yang Yesus lakukan dan semuanya. Kalau kita mau ingin mempunyai kuasa yang luar biasa dalam pelayanan kita, saudara, hadirkan Kristus dalam perkataanmu, dalam pikiranmu, dalam bisnismu, dalam seluruh pekerjaanmu. Dan kita harus mati untuk semua pribadi kita, dan kita harus hidup untuk Dia. Nah, barulah semua itu menjadi kuasa memberkati orang-orang. Saya barusan ini pelayanan di Solo, orang-orang buta. Dan saya berada di sana, dan saya bersyukur karena di sana ada seorang juga hamba Tuhan yang mungkin akan menjadi hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya untuk jadi pendeta, tapi dia buta. Ya. Dan saya lihat bagaimana orang-orang buta, ada sekitar hampir ratusan orang buta, dan dia bisa melayani, dan yang kumpul itu tambah lama tambah banyak. Saya pikir-pikir dari mana ini orang buta begitu banyak itu ada di Solo. Wah, terus dia mendapatkan persembahan dan Tuhan dikumpulkan, dan dia kontrak rumah, sekarang udah kita kumpulin bersama-sama, membantu bisa beli rumah akhirnya. Nah, saudara, tambah banyak orang datang, sekitar hampir 40-50 orang. Dan di Solo itu ada sekitar hampir 1.000 orang buta. Dan dia terpanggil melayani dia. Nah, saudara, ini yang diberitakan siapa? Kepada semua orang-orang buta ini. Dan saya beritahu, satu nama di atas segala nama yang bisa melakukan segala hal, dan semuanya jangan lupakan nama ini. Dan setiap minggu, setiap belajar Kristus, belajar firman Tuhan, belajar Injil. Setelah di situ kita melihat satu kekuatan yang luar biasa. Dan yang terakhir ya, kita tutup yang terakhir. Saudara, apa yang dilakukan Tuhan Yesus yang membuat kita takjub? Yang keempat, tidak menyelamatkan dirinya sendiri dari kematian. Artinya apa? Semua orang di dunia ini
itu pasti menyelamatkan dirinya. Pasti ingin dirinya itu aman. Pasti ingin dirinya itu nyaman. Dan semua orang manusia punya cita-cita, wah saya pengen ini, pengen itu, pengen kerja baik, semuanya, saudara. Dan hanya satu manusia yang tidak menginginkan itu semuanya. Dan itu menjadi karakter kita. Dan ini sulit, saudara. Dan ini sulit. Kenapa? Saudara, sulit sekali untuk membedakan antara keinginan saya dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sama sekali membuang semua keinginan untuk menjadi raja dunia, untuk menjadi kedudukan dunia, untuk semuanya. Dan dia mengajarkan, sangkalilah dirimu, pikulah salib, ikutlah aku. Jadi dia waktu berada dicobai oleh iblis, kamu kan anak Allah, punya kedudukan, punya kuasa. Kamu bisa panggil malaikat. Dan Matius 12, Tuhan Yesus juga mengatakan itu. Malaikat-malaikat berlaksa-laksa itu, tinggal aku perintah. Kalau aku mau mati kamu semuanya. Nggak usah kamu bela saya. Nah itu ya, Tuhan Yesus. Dan kita melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus. Dan waktu dia melakukan semua dengan kehebatan, kedudukan dia adalah Yahweh. Dia menciptakan alam semesta. Dia bela sendiri gampang sekali, saudara. Sangat gampang. Tapi dia datang bukan untuk dilayani, dia datang untuk melayani. Dia datang bukan untuk membanggakan diri, mengunggulkan diri, mengegokan diri, tapi dia kehilangan diri, dia menyangkali diri. Dan ini yang merupakan kekuatan luar biasa dari hidup pola Kristus yang menjadi teladan sepanjang sejarah manusia kalau mau jadi manusia yang benar-benar baik, berguna, dan dikuduskan Tuhan. Termasuk kita semuanya. Tidak menyelamatkan diri. Dan iblis mengatakan, kamu punya kuasa, kamu punya kedudukan, kamu diutus demikian, kamu diberi semua fasilitas. Kenapa kamu buat pakai? Ayo selamatkan dirimu. Dan perkataan yang sama dalam cobaan iblis, itu dikatakan sama waktu dia disalibkan. Hei, kamu yang bisa berbuat mujizat, oh kamu bisa mencelikkan orang, bisa membuat orang bisu, kemudian bisa berbicara, orang tuli bisa mendengar. Nah, sekarang selamatkan dirimu. Saudara, bisa nggak Tuhan diselamatkan? Sangat mudah, saudara. Sangat mudah. Tetapi satu jalan yang dia mau menunjukkan pada kita, kemurahan hati Bapa, belas kasihannya adalah apa? Dia harus datang menanggung dosa kita. Dan tidak ada satu orang yang bisa melakukan itu, saudara. Apalagi menanggung murka Bapaknya. Nggak ada, saudara. Dia harus mengalami kematian dalam hukuman Bapaknya sendiri. Semua orang itu ingin menyelamatkan diri. Semua orang itu ingin dirinya sendiri. Kita juga punya ego masing-masing, ego keluarga semua. Dan pernah kita melihat ada seorang keluarga, wah dia melindungi keluarganya, dia nggak mau tahu saudara yang lain. Wah penting anak saya selamat, soal kamu nggak selamat, urusanmu. Nah saudara, kita manusia yang penuh dengan ego dan tidak mau menyangkali diri. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Dia hidup untuk Bapaknya. Dan setiap hari dia menyembuhkan orang, setiap hari dia mengajar orang datang kepada anugerah yang besar, yaitu Injil Kerajaan Allah yang menyelamatkan. Percayalah, perkataanku hidup yang kekal. Sudah kita bersyukur hari ini. Ya, kita mengenal siapakah Kristus sebenarnya. Yang dipuji Bapa, dikenan Bapa, dikasih oleh Bapa, dan seluruh malaikat-malaikat roh jahat mengenal dia, menyembah dia, dan seluruh nabi-nabi merindukan dia, menunjuk pada dia, menyaksikan pada dia, dan seluruh gereja Tuhan sepanjang sejarah memberitakan namanya dan memuji dia, membuat syair-syair mengagungkan dia. Saudara, dan kita bagaimana? Kita berdoa di hadapan Tuhan ya. Mohon pertolongan Tuhan supaya kita seperti Kleopas. Kita dibakar hati kita diberi semangat, dan kita mau sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, untuk Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini. Kami sungguh ingin sekali dalam seluruh kehidupan kami tidak tersisa sedikit pun untuk memuliakan Engkau. Dan terutama dalam memberitakan satu anugerah Injil Kristus Yesus. Hidup Kristus sebagai roti dan anggur dalam diri kami yang hidup, Tuhan. Baik itu perkataan kami, tingkah laku kami, dan seluruhnya. Tuhan, jika banyak dosa, dan kami tahu tidak ada manusia ideal di Alkitab, tidak ada manusia yang diagungkan di Alkitab. Dan satu manusia yang agung, yang kudus adalah Kristus.
Tuhan, kami belajar supaya kami tidak mengagungkan manusia, siapapun dia. Sepintar apapun, orang-orang yang punya talenta sehebat apapun. Tuhan, biarlah mata kami tetap tertuju pada Engkau. Sehingga semua manusia di hadapan Tuhan sama. Kita semua manusia yang berdosa membutuhkan Kristus. Dan jika kami orang-orang yang selalu menghalangi orang datang kepada Kristus, Tuhan ampuni kami, ampuni dosa kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini penjelasan firman Tuhan. Kami mengenal anak-Mu yang tunggal, yang betul-betul memberikan kami kasih karunia dan perkataannya adalah hidup yang kekal. Kami percaya itu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya dalam kelas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Baik, terima kasih Pak Agung pemaparannya tentang pengenalan kita akan Kristus dan juga penebusan. Sungguh mengingatkan kita ya bagaimana kita betul-betul mengenal dengan benar akan Kristus Yesus. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas, bisa langsung di chat room menulisnya supaya bisa langsung dijawab oleh Pak Pendeta Agung Wibisana. Rekan-rekan, apakah ada di WA Group ataupun di chat room? Rekan-rekan pengurus yang lain? Kira-kira? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke. Mungkin kalau belum ada, mungkin saya yang mau tanya ya, Pak Agung ya. Ya, silakan Pak. Baik. Nah, ciri-ciri orang Kristen, Pak, yang betul-betul pengenalan kepada Yesus Kristus, itu kan dikarenakan anugerah Allah Bapa ya Pak ya. Nah, bagaimana kita bisa mengenal orang ini benar-benar mengenal Kristus melalui Allah Bapa, anugerah Allah Bapa, dan juga dengan ya orang yang semata-mata hanya ya saya kenal Kristus Yesus, saya kenal Kristus. Nah, bagaimana ciri-ciri perbedaan yang signifikan gitu Pak? Ya, kalau kita mengenal langsung secara terbuka gitu ya, kita nggak bisa. Dan itu hanya Tuhan yang bisa. Itu secara mutlak ya. Nah, bagaimana kita bisa mengenal? Nah, Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang menjadi ukuran kita. Pohon yang baik, buahnya pasti baik. Pohon yang jahat, buahnya jahat. Nah, itu artinya apa? Jadi antara hidup dia dengan perkataan dan semuanya, itu harus serasi. Integritas hidupnya itu harus sama. Jadi ada orang yang dia disiplin di sini, tapi di sini nggak bisa. Dia bisa ngajari anaknya, dia sini nggak bisa. Nah, itu berarti manusia masih membutuhkan hal-hal yang perlu dia bangun. Ini yang pertama, ya. Jadi pohon baik pasti buahnya baik. Dan yang kedua, kita diberitahu tentang buah Roh Kudus. Ya, buah Roh Kudus dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang banyak. Contoh. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Berdoalah untuk musuhmu. Nah, itu ada dalam hati orang itu enggak? Jadi waktu dia dimusuhi orang, balas musuh gitu ya. Nah, itu berarti dia memiliki roh kelam lembutannya itu masih kurang jauh. Karena dia masih ada dendam, masih ada marahnya. Dan kalau orang-orang yang di dalam Tuhan, itu beda sekali. Kenapa beda? Dan dia bisa menerima orang-orang memusuhi dia. Dan dia tidak menghina pada orang-orang yang membenci pada dia. Dan dia selalu terbuka dan kasih Tuhan selalu mengalir. Dan itu orang-orang yang jelas kita lihat. Ini orang yang matang rohani, orang yang dewasa rohani, dan orang ini tidak mudah dipengaruhi dengan hatinya sendiri dan perasaan sendiri. Tapi dia bersandar pada Tuhan. Nah, itu orang-orang yang mudah kita ingat. Nah, kalau kita mau dalam perjanjian lama, paling gampang itu Mazmur pasal 1. Ya, Mazmur pasal 1. Yang tidak duduk, yang tidak berdiri, yang tidak berkumpul dengan orang-orang pencemooh dan orang-orang seperti itu kan. Yang hidupnya adalah ditanam oleh Tuhan di tepi aliran air, yang kesukaannya, nah, kita lihat, Taurat Tuhan. Nah, itu cirinya. Jadi kalau saya, firman Tuhan boro-boro tiap hari, seminggu sekali aja malas, nah, itu tanda tanya gitu kan. Kenapa? Nggak mungkin, perkataan Tuhan hidup yang kekal, kok saya nggak mendengar perkataan Tuhan Yesus, tidak belajar firman Tuhan, nggak baca. Nah, itu ada tanda tanya. Ada kita yang sakit, kita yang lemah. Nah, ini gereja Tuhan banyakan tidak mencintai firman, tapi senang nyanyi Tuhan. Kalau nyanyi untuk Tuhan Yesus, dia nyanyi sampai nangis-nangis gitu ya. Tapi suruh belajar firman, nggak mau. Itu sakit.
Atau sebaliknya, orang belajar firman, nggak pernah nyanyi-nyanyi gitu ya. Nah, itu orang yang tidak merasakan sukacita Roh Kudus. Ya, kita berada di dua kubu gitu kan. Kubu yang ekspresinya begitu luar biasa, tapi hatinya nggak ada gitu. Ini hatinya belajar firman Tuhan, tapi ekspresinya sangat dingin gitu kan. Nah, kita nggak seperti itu. Kita harus mengungkapkan. Jadi kalau kita hari Minggu kita sudah mengenal Kristus, kita menyanyi itu menyanyi dengan satu sukacita. Kita menikmati dan kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, suara kita juga jangan fales. Kenapa? Karena ada Kristus dan kita orang yang harus disempurnakan. Jadi itu, jadi firman Tuhan, kesukaan hati kita, dan bagaimana kita menyangkali diri kita, itu tanda-tanda orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Gitu, ya. Oke. Ya, terima kasih. Dan Pak, dalam firman Tuhan itu, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, ya, dan melakukan. Nah, melakukan itu ya Pak yang paling sulit kayaknya Pak ya. Ya semua tokoh Alkitab juga sama ya, ada kelemahan-kelemahan. Jadi kenapa dalam doa saya ingatkan, kita tidak mengidealkan siapapun. Kita dilarang. Nah, mengkultuskan siapapun. Kita sangat dilarang. Kenapa? Karena salah satunya akan menutup kemuliaan Kristus. Ya. Mencuri kemuliaan. Ya, mencuri bisa juga. Termasuk Musa kan waktu dapat kemuliaan kan ditutup. Kemuliaannya hilang, dia tutup terus. Nah, dia merasa pemimpin yang malu kalau kok hilang kemuliaannya kan. Nah, itu juga sama kelemahan dari Musa, dan sama kita semua juga sama seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, mungkin ada satu lagi Pak yang saya mau tanya Pak ya. Mengingat tadi bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan satu mujizat, membangkitkan orang mati. Nah, bagaimana Pak di dalam firman Tuhan ada yang tertulis, Tuhan, bukankah kami sudah melakukan perintah-Mu menyembuhkan orang buta, menyembuhkan ini bisa jalan, yang lumpuh. Tapi akhirnya Tuhan bilang, aku tidak mengenal Engkau, nyalah dari hadapanku. Itu bagaimana pengertiannya Pak? Ya, jadi begini, ya, ini belajar yang mungkin bukan hari ini pelajarannya. Ada kuasa-kuasa yang bisa menyembuhkan yang bukan dari Tuhan. Ada Pak. Ya, itu kuasa dari mana? Ya selain Tuhan. Iblis ya mungkin. Dari dunia roh atau dari dunia orang-orang yang punya kekuatan. Nah, kita bisa tahu. Tapi kalau yang berasal dari Tuhan, itu akan membawa orang itu akan taat pada firman Tuhan. Jadi kalau dia mujizatnya benar, mujizat itu akan membawa dia taat pada firman. Tapi kalau mujizat salah, dia menolak firman. Dan itu aja. Jadi saya mengetesnya, orang ini dapat mujizat yang benar nggak? Gampang tesnya. Oh, dia mengenal Tuhan nggak? Dia mau rindu nggak? Oh, nggak ada. Wah, kamu memperalat Tuhan. Yang diusir oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 6. Kenapa kamu nggak pergi? Nah, ini orang-orang ini. Karena dia memanfaatkan Tuhan. Tapi nggak mau ikut Tuhan. Ya udah, pergilah kamu. Diusir oleh Tuhan. Nah, kita banyak orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau butuh, panggil Tuhan. Ya kan? Kalau susah, panggil Tuhan. Nah, kita orang-orang yang sangat melu dan sangat-sangat memperalat Tuhan juga gitu. Jadi kalau nggak doa sungguh-sungguh, kalau ada masalah baru doa sungguh-sungguh, nggak ada masalah ya lupa. Gitu. Ya, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus tiap hari mengandalkan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Gitu. Ya. Oke, terima kasih penjelasannya Pak ya. Oke, rekan-rekan masih ada yang masuk ke chat room atau ke WA group? Pertanyaan-pertanyaan? Kalau mau bisa langsung, supaya. Ya, bisa langsung ke chat room ya. Kalau yang dari YouTube, adakah? Kalau tidak malam hari ini sampai di sini ya Pak ya? Ya, puji Tuhan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua peserta ya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua dan bisa mengikuti untuk sesi yang minggu depan, yaitu tanggal 15 ya. Nah, kira-kira tanggal 15 Pak, apa yang akan Bapak presentasikan Pak? Mungkin ya masih ada sama ya. Jadi sedikit kita kan supaya para peserta yang perlu diikuti. Ya, kita masih masuk dalam bagaimana Kristus itu keistimewaannya akan dibuka lagi ya.
Jadi Hmm. mungkin kalau kita lihat banyak hal-hal yang mengapa orang yang memusuhi dia bisa akhirnya percaya pada dia. Seperti orang Yahudi dan banyak hal yang akhirnya kita tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya menyatakan diri sebagai Tuhan, tapi dia cuma mempunyai hati melembutkan orang, membukakan hatinya orang. Jadi bukan hanya dia ini aku Tuhan gitu, enggak. Tapi dia juga membukakan hati pada orang-orang yang keras hatinya. Nah itu rahasianya di sana. Jadi kita akan belajar itu dan minggu ketiga baru kita belajar tentang penebusan artinya apa, tujuannya apa. Nah itu di situ. Jadi 2 minggu terakhir kita belajar tentang penebusan Kristus yang secara ini ya alkitabiah, secara teologis juga. Nah itu dibahas di sana. Dampaknya, manfaatnya apa semua. Ya di situ. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, selamat malam para peserta semua. Salam sehat selalu. Ya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa kita di minggu depan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati.